Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Gugus Panjadi, NPM 10070011801 dari Program Studi Teknik Pertambangan Unisba. Akan mempresentasikan mengenai aplikasi penginderaan jauh atau remote sensing dalam pemetaan potensi jebakan emas epithermal di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Latar belakang masalah. Indonesia memiliki 2.600 ton AU dari total cadangan emas dunia mencapai 50.300 ton AU. Potensi sumber daya emas di Indonesia yaitu sebesar 14.963,73 juta ton. Keberadaan emas di alam dalam bentuk jebakan dijumpai dalam dua tipe, yaitu jebakan emas primer dan jebakan emas sekunder. Untuk mengetahui penyebaran jebakan emas di suatu daerah, maka perlu adanya eksplorasi. Penginderaan jauh dalam hal ini digunakan untuk mendeteksi daerah yang diindikasikan adanya jebakan emas melalui pendekatan terhadap litologi batuan, struktur geologi, dan juga sebaran alterasi. Tujuan penelitian yang pertama, mengidentifikasi karakteristik jenis batuan, kedua, mengidentifikasi karakteristik ekspresi topografi, ketiga, mengidentifikasi karakteristik warna dan warna citra, keempat, menentukan daerah yang berpotensi keberadaan jebakan emas epithermal, kelima, menentukan persentase validasi pengolahan data citra satelit dengan data hasil pengamatan di lapangan. Berikut ini merupakan metode penelitian, yang mana menggunakan dua data berupa data sekunder dan juga data primer. Interpretasi sebaran litologi batuan dapat dilakukan berdasarkan peta topografi, peta pola aliran sungai, dan juga peta geologi lokal. Pemineralan biasanya terjadi pada rekan-rekan yang ada pada batuan, sehingga dalam hal ini ekspresi topografi berupa pola kelurusan akan dijadikan sebagai anomali dalam identifikasi struktur. Berdasarkan hasil pengolahan data citra satelit, keberadaan mineral alterasi hidrotermal dapat terdeteksi dengan kenampakan warna kuning hingga orange. Pada tema litologi batuan, pendudukan formasi dan jenis batuan diidentifikasi dengan metode supervised mapping, hasil kombinasi band 4, 3, dan 2 pada Landsat 8, kemudian di-overlay dengan peta geologi regional sebagai acuan dasar penentuan formasi. Daerah penelitian cenderung didominasi oleh formasi Gunung Api Tapaktuan atau dalam peta ini yang memiliki warna hijau muda. Pada tema struktur geologi, pendudukan keberadaan struktur diidentifikasi dengan metode lineament count density dan dilakukan penaksiran dengan metode kriging sehingga struktur diduga berada pada intensitas kerapatan high hingga very high atau dengan nilai 9 per kilometer persegi hingga 14 per kilometer persegi. Dari hasil interpretasi pola kelurusan diperoleh arah umum sebesar north 315 derajat east. Hal ini relatif sama dengan data hasil pengukuran kekar di lapangan. Pada tema sebaran alterasi, pendudukan sebaran alterasi diidentifikasi dengan metode citra komposit RGB band 4/2, 6/7, dan 5 sehingga memunculkan warna kuning orange yang diidentifikasi adanya mineral alterasi hidrotermal. Dari 13 data pengamatan di lapangan, 11 diantaranya sesuai dengan hasil interpretasi. Daerah penelitian mengalami alterasi propilitik. Zona potensi jebakan emas didapatkan luas total sebesar 530,35 hektar. Luasan tersebut tidak menunjukkan potensi dapat emas secara geometri, melainkan masih berupa potensi jebakan. Dari peta sebelumnya, maka dilakukan rekomendasi blok potensi jebakan emas, yaitu ada 3 blok rekomendasi: blok barat laut, blok tengah, blok selatan dengan luas masing-masing yaitu 64,7 hektar, 126,3 hektar, dan 30,1 hektar. Rekomendasi blok potensi jebakan emas sebelumnya telah divalidasi berdasarkan titik batuan teralterasi dan hasil pengujian laboratorium AAS. Kesimpulannya, yang pertama, interpretasi citra Landsat menunjukkan warna hijau muda merupakan formasi Gunung Api Tapaktuan atau MUVT yang dengan tersebarnya batuan andesit. Pendudukan tersebut dibuktikan dengan data hasil pengamatan di lapangan yang umumnya tersebar batuan andesit. Identifikasi struktur geologi dicirikan oleh kelurusan atau lineament dengan intensitas kerapatan high hingga very high atau dengan nilai 9 per kilometer persegi hingga 14 per kilometer persegi yang membentang pada arah barat laut hingga tenggara. Mineral alterasi hidrotermal dikenali dengan kenampakan warna kuning hingga orange. Pendudukan tersebut dibuktikan dengan hasil pengamatan lapangan terdapat batuan teralterasi jenis alterasi propilitik. Keempat, zona potensi keterapan jebakan emas diperoleh luasan potensi yang yaitu pada blok barat laut sebesar 64,7 hektar, blok tengah sebesar 126,3 hektar, dan juga blok selatan sebesar 30,1 hektar. Validasi pengolahan data citra satelit dilakukan berdasarkan data pengamatan lapangan dan juga data hasil pengujian laboratorium AS, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa aplikasi penginderaan jauh dapat dijadikan dasar untuk kegiatan eksplorasi lanjutan berupa eksplorasi detail. Saran, aplikasi penginderaan jauh ini perlu dipertimbangkan bahwasanya faktor tutupan awan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan citra. Selanjutnya, penginderaan jauh ini dalam penerapannya dibutuhkan beberapa parameter yang membantu dalam proses identifikasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.